Dunia ini menyimpan banyak cerita. Beberapa membuatmu terhibur, sebagian membuatmu sedih, dan sisanya kadang membuatmu bergidik. Karena tak semua yang tampak itu nyata, dan tak semua yang nyata bisa kita terima. Ingat, di balik semua cerita ada makna, ada nyawa, dan ada paradigma. Sekarang, dengarkan cerita ini baik-baik. Ini bukan sekedar cerita. Namaku Bayu, usia 24 tahun. Aku datang dari sebuah kampung kecil di Sumatera Barat. Sejak kecil, aku terbiasa dengan suara ayam berkokok, gemericik air dari selokan sawah, dan angin sejuk yang berhembus dari perbukitan. Tapi 2 bulan terakhir, semuanya berubah. Yang kudengar tiap pagi sekarang hanyalah suara klakson, deru motor, dan teriakan pedagang keliling yang saling bersahutan. Jakarta, kota yang katanya menjanjikan segalanya. Tapi yang kutemukan di sini hanya antrian panjang, panas yang menusuk kulit, dan kerja serabutan yang tak pernah cukup untuk sekadar makan 3 kali sehari. Awalnya aku kerja bantu-bantu di warteg. Gaji harian, lumayan, tapi tak cukup untuk bayar kontrakan sempit tempatku. Lalu sempat juga aku jadi penjaga parkir dadakan. Tapi itu pun digusur Satpol PP. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari yang kutemui selembar kertas kecil ditempel di tiang listrik dekat kontrakan. Kertas fotokopian lusuh bertuliskan, dibutuhkan segera, posisi, pengantar makanan, lokasi, restoran Dapur Delima, Blok M. Gaji, 6 juta per bulan plus bonus harian. Disediakan motor dan seragam kerja. Hubungi 0895 sekian-sekian. Dalam kurung Pak Ronald. Aku sempat berpikir, gaji delivery 6 juta. Tapi rasa lapar dan dompet kosong membuatku bodoh secara logis. 6 juta, itu 2 kali lipat UMR Jakarta. Bahkan banyak yang kerja di pabrik pun belum tentu dapat segitu. Biasanya untuk posisi itu hanya UMR, hanya saja, enaknya di delivery, setiap hari bisa dapat uang tip karena mengantar makanan. Delivery posisi yang sangat menyenangkan buatku. Kalau gajiku saja sudah 6 juta, ditambah tip, pasti aku bisa kirim ke kampung tiap bulan, pikirku. Makan tiap hari juga terjamin kalau di restoran. Aku sangat berharap waktu itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghubungi nomor itu. Yang mengangkat suaranya berat tapi ramah. Selamat pagi, kamu lihat selebaran ya? Besok pagi datang saja ke restoran. Bawa KTP dan SIM. Nggak perlu lamaran. Kami cuma butuh anak yang mau kerja keras. Aku jawab cepat, siap Pak, saya orangnya. Kamu asli mana? Tanyanya lagi. Dari kampung Pak, Sumatera Barat. Suara di ujung telepon diam sejenak, lalu terdengar senyum kecil yang nyaris tidak terdengar. Bagus, katanya pelan. Kami memang cari anak rantau. Malam itu aku sulit tidur. Campuran rasa senang dan was-was. Tapi lebih dominan harapan. Akhirnya, sesuatu yang terlihat menjanjikan. Sesuatu yang bisa menyelamatkanku dari hari-hari penuh kekhawatiran. Kupandangi langit-langit kamar kontrakan yang berjamur dan gelap. Dalam hati, aku berdoa, tolong, Tuhan. Kali ini, semoga ini beneran jalan keluar. Aku tak tahu, saat itu aku sedang berjalan masuk ke dalam sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Yang kupikirkan dengan bekerja di situ, setidaknya aku bisa makan dulu, tanpa mengeluarkan uang. 2 kali makan lebih dari cukup buatku dengan kondisi saat ini. Aku sudah terbiasa menahan lapar ketika di Jakarta. Jakarta cukup keras dan kejam. Ada batas jelas dan perlakuan yang jelas terhadap orang kaya dan miskin. Pagi itu aku datang lebih awal.
Jam 7:10, aku sudah berdiri di depan restoran Dapur Delima. Dari luar, tempat ini tampak biasa saja. Seperti restoran semi mewah yang banyak di daerah Blok M. Cat dinding warna merah marun, jendela besar dari kaca, dan papan nama berlampu neon yang menyala terang meski matahari sudah tinggi. Tapi yang membuatku terdiam beberapa detik adalah aroma dari dalam. Bukan aroma masakan seperti biasanya. Ada sesuatu yang lain. Seperti bau rempah yang terlalu tajam dicampur bau amis samar. Tapi entah kenapa, rasanya tidak semua orang akan menyadarinya. Seorang pria tua dengan perut buncit dan rambut klimis membuka pintu kaca. "Kamu Bayu ya?" Aku mengangguk cepat. "Iya pak, saya yang telepon kemarin." "Masuk." "Saya Ronald," katanya tanpa senyum. Langkahku masuk ke dalam restoran. Interiornya hangat, penuh nuansa kayu gelap dan lampu gantung bergaya klasik. Tampak sepi, karena belum buka. Tapi beberapa staf dapur dan pelayan sudah mulai sibuk. Semua tampak profesional, tapi wajah mereka, entah kenapa, tampak lelah. Tidak seperti pekerja restoran lain yang biasanya semangat di pagi hari. Pak Ronald memberiku seragam hitam dengan logo Dapur Delima di dada kiri. Lalu menunjukkan sebuah motor matic yang terparkir di belakang restoran. "Ini buat kamu. Bensin ganti tiap hari." Di dompet delivery, sudah ada uang jalan dan nota pesanan. Aku mengangguk, berusaha bersikap biasa. Tapi detik itu, aku sadar, mereka memberiku semua fasilitas. Tanpa tanya pengalaman, tanpa tes, bahkan langsung dipercaya bawa motor. Gajinya pun besar. Sambil menyemprotkan minyak ke penggorengan, seorang koki parubaya sempat menatapku lama. Lalu mendekat dan berbisik, "Hati-hati ya dek." Aku kaget. "Kenapa bang?" Dia menoleh ke kiri dan kanan seolah memastikan tak ada yang dengar. "Kamu orang baru di bagian delivery kan?" "Iya." "Mereka nggak cerita ya, sebelum kamu, udah 2 yang hilang." "Hilang?" Dia angguk pelan. "1 anak Lampung. Baik orangnya, kerja cuma 3 minggu. Hilang pas lagi ngantar. Satunya lagi, anak Jawa Timur. Baru 2 minggu. Hilang juga. Sejak itu, nggak ada yang mau ambil posisi itu. Makanya cepat banget dapatnya kamu." Aku tercengang. Tenggorokanku kering. "Udah, hati-hati aja," katanya lagi, lalu kembali mengaduk tumisan di wajan. Aku melangkah menjauh. Beberapa waiter yang melihat kami bicara langsung saling berbisik. Salah satu dari mereka, cewek berhijab dengan wajah pucat, ikut mendekat saat aku lewat. "Mas, jangan terlalu percaya siapapun di sini," katanya cepat, tanpa ekspresi. "Kalau ada alamat pengiriman yang nggak masuk akal, jangan dipaksain. Lebih baik balik." Aku belum sempat tanya lebih jauh. Dia buru-buru pergi. Perutku mual, tapi aku tetap mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma cara mereka menakut-nakuti anak baru. Tapi kata-kata mereka tidak terasa seperti bercanda. Lebih seperti peringatan terakhir. Jam 10 pagi, aku menerima pengantaran pertamaku. 3 paket besar, alamatnya ke kantor perusahaan di Sudirman. Aku lega, normal, tidak ada yang mencurigakan. Kukendarai motor itu dengan gugup yang tersembunyi di balik senyum pura-pura. Hari itu kulalui dengan selamat. Tapi entah kenapa, malamnya saat ku kembalikan motor ke parkiran belakang, aku merasa sedang diamati dari jendela lantai atas restoran. Ketika kuangkat kepala, tirai gelap itu cepat tertutup. Aku mencoba menepis rasa tak nyaman itu. Tapi saat kututup pintu keluar restoran dan hendak pulang, kulihat ada 2 motor rusak di pojok parkiran yang tertutup terpal debu. Sama persis dengan motor delivery yang kupakai hari ini.
Aku jadi langsung berpikir, apa itu milik dua orang yang hilang itu? Tapi aku nggak peduli, aku nggak mau berpikir macam-macam. Aku hanya berusaha bertahan hidup di sini. Jika hal seperti ini saja membuatku nggak nyaman, di mana aku bisa maju? Pikirku, hari ketiga aku kerja. Sampai hari itu, semua masih berjalan wajar. Pengantaran makanan ke kantor, ke rumah-rumah di daerah perumahan elit, bahkan ke apartemen. Tidak ada yang terasa aneh, sampai siang itu. Seperti biasa, aku duduk di ruang tunggu dekat dapur, menunggu panggilan dari Pak Ronald. Suara-suara dapur berdenting riuh, tapi tetap saja terasa dingin. Semua orang seperti bekerja sambil menahan sesuatu, entah ketakutan atau rahasia besar. Lalu seorang staf datang membawa kantong besar berwarna hitam pekat. Bukan plastik delivery biasa, lebih tebal, lebih tertutup. Ini Bayu, kirim yang ini aja ya. Alamatnya udah ditulis tangan. Aku ambil secarik kertas dari dalam dompet pengantar. Jalan, Gang Melati Putih, nomor 9. Kebayoran Lama. Catatan, jangan pakai Google Maps. Ikuti petunjuk tertulis. Jangan telepon, jangan tanya warga. Aku mengerutkan dahi. Aku belum pernah dapat catatan kayak gini. Aku coba buka HP, iseng cari di Google Maps. Nihil, gak ada jalan itu. Bahkan nama gangnya pun gak muncul. Aneh, Pak Ronald muncul entah dari mana, seperti biasa. Senyumnya tipis. Itu pesanan khusus. Cuma kamu yang bisa antar sekarang. Gampang kok jalannya, ikutin aja peta yang ditulis. Dan ingat ya, gak usah cari-cari. Antarkan aja, nanti ada yang nerima di depan gerbang. Aku hanya mengangguk, meski hati mulai tak tenang. Tapi aku butuh kerja di sini. Butuh gaji yang bisa kukirim ke kampung. Sekali saja aku menolak atau banyak tanya, bisa-bisa aku didepak dan semua harapan hilang. Motor melaju pelan melewati daerah padat di Kebayoran. Aku mengikuti petunjuk yang ditulis tangan, belok kanan setelah masjid kecil, lewati rumah bercat kuning, dan seterusnya. Sampai akhirnya aku sampai di jalan sempit yang terasa berbeda. Sunyi. Bahkan suara burung pun tak ada. Semua rumah tertutup rapat. Beberapa jendela bahkan dipalang kayu dari dalam. Seperti rumah kosong, tapi bukan kosong. Lebih seperti mereka sedang sembunyi. Aku melaju pelan, mencari nomor 9. Lalu kulihat sebuah rumah tua di ujung gang. Catnya mengelupas, gerbangnya berkarat. Tapi halaman depannya bersih. Seolah-olah tetap dirawat. Ada sebuah lampu bolam kecil menyala kuning meski hari masih siang. Aku turun, berdiri di depan gerbang. Tak ada bel, tak ada tanda-tanda orang. Halo, pengantaran dari dapur delima. Suaraku terdengar lemah di antara keheningan gang itu. Beberapa detik kemudian, pintu rumah itu terbuka sendiri. Bukan lebar, hanya sedikit. Cukup untuk menunjukkan bahwa aku harus masuk. Aku ragu, sangat ragu, tapi entah kenapa, kakiku melangkah maju. Seolah dikendalikan rasa penasaran yang lebih besar dari akal sehat. Begitu gerbang terbuka, barulah aku sadar, halaman depan rumah ini penuh pot bunga. Tapi tak ada satupun yang hidup. Semua tanaman kering, layu. Bahkan ada yang hangus seperti dibakar. Aku berdiri di ambang pintu. Permisi, ini makanannya, kataku sekali lagi. Dari dalam terdengar suara, lirih, serak, tapi jelas. Taruh saja di meja kecil depan pintu. Lalu pergi. Dan memang ada meja kecil di pojok depan pintu. Sudah disiapkan, seperti jebakan yang diletakkan dengan sopan. Tanganku gemetar saat meletakkan kantong hitam itu. Aku ingin cepat pergi. Tapi, sebelum aku sempat berbalik, dari balik pintu kulihat sepasang mata mengintip.
Mata tua, namun sangat tajam. Menatapku seperti pemangsa melihat mangsanya. Sekilas, aku bahkan tak yakin itu manusia. Tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah. Tapi saat kulihat lebih lama, mata itu sudah tak ada. Pintu tertutup perlahan, seperti tak pernah terbuka sebelumnya. Aku naik motor, gas kuputar kencang. Tak peduli lagi harus pelan atau sopan. Aku ingin pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Saat motorku tarik keluar gang, kulirik kaca spion. Rumah itu masih tampak di ujung sana, dan aku bersumpah, kulihat sesosok bayangan besar berdiri di teras, menghadap ke arahku. Sesampainya di restoran, aku tidak bilang apa-apa. Tapi saat kuletakkan dompet delivery ke meja, waiter yang kemarin, yang sempat mengingatkanku, langsung memandang dengan wajah pucat. "Kamu yang nganter ke gang Melati Putih." Aku hanya diam. Dia menelan ludah. Yang dua orang sebelumnya, juga terakhir ke sana. Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang. Aku bolak-balik di kasur kosan kecilku, berulang kali melirik ke arah jendela yang hanya dibatasi kawat nyamuk dan tirai tipis. Jakarta terasa sunyi malam ini, tapi tidak tenang. Entah kenapa, udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersamaku tadi siang, dan sekarang sedang memperhatikanku. Bukan soal alamat aneh itu, atau rumah tua yang tak masuk akal. Tapi, tatapan orang itu. Tatapan yang membuat punggungku dingin saat mengingatnya. Tatapan yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Itu bukan tatapan pelanggan biasa. Bahkan bukan tatapan manusia yang normal. Matanya tajam, menyipit sedikit, tapi bukan karena marah. Ada rasa lapar yang mengintip dari situ. Lapar yang bukan karena ingin makan makanan yang kubawa. Tapi, Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi tak bisa. Rasa tak nyaman ini terlalu kuat. Akhirnya aku buka daftar kontak dan scroll cepat ke nama yang kutandai tadi siang. Wayan Waiter. Orang Bali, seumuran denganku, tapi sudah lebih dulu kerja di restoran itu. Kuambil nafas, lalu tekan tombol hijau. 3 nada dering. 4, lalu, "Halo, Bayu, malam-malam gini, ada apa?" Aku langsung to the point. "Maaf ganggu mas, aku cuma ada yang pengen aku tanyain. Tentang kerjaan." "Loh kenapa? Lo baik-baik aja kan?" Aku ragu sejenak, tapi akhirnya bicara pelan. "Tadi siang aku dapat orderan ke daerah Melati Putih nomor 9. Waktu nganter, aku ketemu orang aneh mas, tatapannya kayak bukan manusia." Telepon di seberang sunyi, lalu terdengar suara Wayan menghela napas pelan. "Gue juga nggak ngerti you. Tapi jujur, lo bukan orang pertama yang cerita hal aneh ini." Aku langsung duduk tegak. "Maksudnya? Sebelum lo, ada 2 orang di posisi lo sekarang. Sama-sama anak perantauan. Satunya anak Lampung, satunya lagi dari Jawa Timur. Yang pertama hilang 3 hari sebelum tanggal gajian. Gak ada kabar, gak masuk, HP mati. Kita semua kira dia cabut. Tapi anehnya, langsung diganti besoknya. Cepet banget." Aku mulai merinding. Yang pengganti juga gak lama. 3 mingguan, lalu hilang juga. Sama, gak pamit, gak ambil sisa gaji, gak ada info. Aku menelan ludah. Pihak manajemen bilang apa? Katanya mereka pulang kampung mendadak. Ada urusan keluarga. Tapi siapa yang percaya coba? 2 orang, dua-duanya hilang pas mendekati tanggal gajian. Gaji di tempat ini emang gede buat posisi delivery. Tapi anehnya, cuma bagian lo aja yang kayak gitu. Aku diam, menatap langit-langit kamar yang kini terasa seperti menutup pelan-pelan.
Suara Wayan kembali, lebih pelan kali ini. Gue cuma mau bilang, hati-hati you. Jaga-jaga aja, lo anak baik. Tapi tempat ini, ada sisi gelapnya yang kita sendiri gak ngerti. Aku mengangguk meski dia tak bisa lihat. Lo masih simpen alamat rumah yang lo antar tadi siang. Aku mengangguk lagi, lalu sadar dan menjawab, iya masih. Hapus, jangan sampai lo balik ke sana. Sambungan terputus. Aku menatap layar HP. Jari-jariku dingin, napasku berat. Ada sesuatu dalam kata-kata Wayan yang membuatku makin tak bisa tidur. Aku merasa, malam ini belum berakhir. Dan kalau aku tak hati-hati, aku bisa jadi orang ketiga yang hilang. Malam itu terasa panjang buatku. Esok harinya setelah banyak mengantarkan makanan ke pelanggan, jam dinding restoran menunjukkan pukul 18.47 ketika telepon dapur berdering. Salah satu staf mengecek daftar pemesanan, lalu menyerahkan struk orderan ke manajer, yang kemudian melambai ke arahku. Bayu, satu pesanan lagi. Antar ke daerah Melati Putih nomor 9. Aku menghampiri dengan napas tertahan. Struk di tangan itu terasa lebih berat dari biasanya. Mataku langsung menangkap nama jalan yang membuat dadaku menegang. Itu alamat yang sama, alamat yang membuatku gelisah semalaman. Alamat yang bahkan disarankan Wayan untuk kuhapus dari ingatan. Ada masalah? Tanya manajer. Aku buru-buru menggeleng. Enggak pak, siap antar. Tak ada waktu untuk banyak berpikir. Makanan sudah siap, panas, dan harus sampai sebelum pukul 19.15. Aku mengambil helm, jaket, dan berangkat dengan motor restoran. Perjalanan menuju Melati Putih nomor 9 tak pernah terasa selama ini. Jalanan mulai gelap, lampu-lampu jalan lebih jarang, dan hawa malam terasa lebih lembab dari biasanya. Aku baru saja mengantarkan makanan ke apartemen di Kuningan, dan kupikir itu akan jadi akhir tugasku. Tapi entah kenapa, orderan yang ini muncul begitu mendadak, seolah memang ditunggu. Setelah melewati jembatan kecil yang mulai berkarat dan sebuah warung kopi tua yang sudah tutup, aku sampai di depan rumah itu lagi. Rumah cat pudar yang hampir menyatu dengan kegelapan malam. Jam di ponselku menunjukkan pukul 19:04. Aku turun dari motor, membawa kantong makanan yang masih hangat. Langkahku pelan, tapi jantungku berdetak cepat. Ada firasat buruk yang tak bisa kuabaikan. Saat aku mengetuk pintu pagar yang setengah terbuka, tak ada suara. Lalu dari dalam rumah, terdengar suara berat dan pelan. Taruh saja di meja dalam, seperti biasa. Aku membeku. Suara itu sama seperti kemarin. Tapi kali ini, ada tekanan berbeda. Bukan seperti pelanggan yang meminta. Lebih seperti memanggil mangsa. Tanganku gemetar, tapi aku masih bisa berbicara. Saya taruh di meja luar aja ya pak. Maaf, saya harus segera mengantar ke tempat lain juga. Tak ada jawaban. Aku meletakkan makanan itu di meja teras, lalu mundur 2 langkah. Mataku sesekali menatap jendela-jendela rumah yang tertutup tirai, mencari tanda kehidupan, atau sesuatu yang lebih buruk. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu terbuka sedikit. Aku tak berani menoleh langsung, hanya sekilas melihat dari sudut mata. Tapi tak ada siapa-siapa yang keluar. Cuma tatapan itu. Dari celah tirai, sepasang mata mengintip ke arahku. Matanya tidak berkedip, tatapannya mengerikan, kosong tanpa ekspresi, seperti bukan orang, kayak ditatap boneka Annabelle. Aku langsung membungkuk sedikit, lalu berjalan cepat ke motor. Dalam beberapa detik, aku sudah melaju pergi, menembus gelapnya gang-gang kecil hingga kembali ke jalan utama.
Napasku terasa normal kembali saat kulihat cahaya lampu-lampu kota. Saat itu, aku sadar aku selamat untuk hari ini. Tapi pertanyaan lain mulai muncul di kepalaku. Sampai kapan aku bisa menghindar? Dan, apakah aku sedang diincar? Aku nggak bisa tidur malam itu. Pikiranku muter terus. Tentang tatapan aneh pria di rumah itu. Tentang suara parau dari balik pintu. Dan, perasaan yang nggak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang ditutupi. Besok siangnya, aku mutusin buat nyari tahu. Aku coba lacak alamatnya, Jalan Melati Putih nomor 9. Tapi saat masukin ke Google Maps, hasilnya nihil. Jalannya ada, tapi rumah nomor 9 nggak muncul. Google Street View-nya nge-freeze pas sampai nomor 7. Sisanya, buram. Aku coba pakai aplikasi pengiriman paket, yang biasanya akurat buat alamat manapun. Tapi hasilnya sama, alamat tidak tersedia dalam sistem. Seolah rumah itu, nggak pernah ada. Aku merinding. Tapi yang paling bikin aku bengong, adalah waktu aku buka galeri HP malamnya. Ada satu foto baru. Aku kaget, karena aku nggak pernah ambil foto itu. Sumpah, aku bahkan nggak ingat pernah buka kamera hari itu. Foto itu, sebuah freezer tertutup, warna putih kusam, di pojok ruangan yang agak remang. Latar belakangnya asing, tapi familiar. Seperti pernah aku lihat, tapi di mana? Aku zoom fotonya, pelan-pelan. Tanganku dingin. Apa ini? Apakah hasil screenshot otomatis? Atau, ada yang masukin file ini ke HP-ku? Tapi gimana caranya? Aku nggak ngerti maksudnya. Siapa yang motret ini? Kenapa bisa masuk ke galeri? Dan, kenapa freezer? Aku nggak bisa berhenti mikir. Tapi malam itu, aku cuma bisa terdiam. Dan HP-ku, mendadak mati sendiri kehabisan baterai. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Tatapan aneh pria yang semalam mengintip di balik tirai masih membekas di pikiranku. Tatapan yang, entah kenapa, membuat bulu kuduku berdiri. Bukan marah, bukan dingin, bukan juga tajam. Tapi ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang gila. Aku belum gajian, tapi aku tahu, aku harus keluar dari tempat kerja ini. Secepatnya. Aku butuh uang, setidaknya cukup buat bertahan hidup beberapa hari sampai dapat kerja lain. Jadi pagi itu, aku nekat minta kasbon. Pak, bisa minta kasbon nggak? Keperluan mendadak. Kepala dapur cuma menatapku datar, lalu masuk ke dalam, dan balik lagi dengan beberapa lembar uang ratusan ribu. Tanpa banyak tanya. Aku ambil, aku ucap terima kasih. Tapi jujur aja, yang aku rasakan waktu itu bukan lega, tapi semakin curiga. Kenapa semua terasa terlalu gampang? Hari itu aku kerja seperti biasa. Lelah, panas, tapi pikiranku terus berputar. Tentang rumah itu, tentang dua orang yang hilang, dan tentang foto aneh yang muncul di galeriku. Lalu sekitar jam 7 malam, masuklah satu pesanan lagi. Aku melihat nama pemesannya, dan langsung kaku. Darto. Alamatnya, Jalan Melati Putih nomor 9. Aku merasa mual, tapi ini mungkin kesempatan terakhirku. Aku sudah punya uang kasbon. Aku bisa kabur besok, tapi malam ini, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Aku tidak mengambil jalur biasa. Setelah dari dapur, aku menyimpan makanan di dalam box dan memilih lewat gang kecil di samping rumah-rumah. Aku pernah lihat ada jalur sempit ke arah belakang rumah itu. Gelap, pengap, dan sunyi.
Setelah 5 menit menyusuri gang, aku sampai di pagar yang sebagian rusak dan masuk ke jalan rumah lewat situ. Aku menahan napas, lalu mengintip lewat celah tirai yang menutupi jendela. Dan disitulah aku melihatnya. Aku hampir tak percaya dengan yang aku lihat. Seseorang sedang berdiri membelakangi jendela. Di hadapannya ada meja besi besar. Tangannya bergerak pelan. Di atas meja ada daging. Tapi itu bukan daging ayam. Bukan daging sapi. Itu potongan tubuh manusia. Aku melihat lengan. Ada dada. Ada potongan kaki dengan kulit. Aku bisa lihat rambut panjang berserakan di lantai. Di sebelahnya, ada freezer besar tertutup, tapi masih meneteskan cairan merah ke lantai. Aku menahan napas. Jantungku seperti mau copot. Kakiku gemetar. Aku mundur pelan. Tapi, sial, aku menginjak kaleng bekas. Orang di dalam rumah itu langsung berhenti bergerak. Lalu, menoleh ke jendela. Tatapan itu lagi. Tapi kali ini, penuh amarah. Aku melihat dia bergegas ke arah pintu belakang. Tanpa pikir panjang, aku langsung kabur, lari sekencang yang aku bisa. Menyusuri gang, menabrak dinding, melompati kardus, nyaris jatuh. Di belakangku, aku dengar pintu dibuka keras. Langkah kaki mengejarku. Aku tak berani menoleh. Aku terus lari sampai ke jalan raya. Nafasku berat, badanku gemetar. Di antara suara motor dan klakson, aku mencoba terlihat seperti kurir biasa yang baru selesai kerja. Tapi dalam hati, aku tahu, aku baru saja melihat neraka. Dan sekarang, orang itu tahu bahwa aku melihatnya. Malam itu aku nggak pulang ke kontrakan. Setelah kejadian tadi, setelah aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat, aku tahu, tempat tinggalku sudah nggak aman lagi. Atau setidaknya aku merasa begitu. Aku merasa, dia tahu di mana aku tinggal. Bahkan kalaupun belum, rasanya hanya tinggal soal waktu. Aku akhirnya duduk di warung kopi 24 jam dekat stasiun. Warung kecil, berdebu, tapi cukup terang dan ramai. Aku pesan kopi hitam dan roti isi seadanya. Lebih untuk alasan duduk dan aman, daripada lapar atau haus. Kepalaku masih berat, jantungku masih belum stabil. Tanganku gemetar waktu membuka galeri HP. Mencoba kembali melihat foto misterius yang kemarin muncul sendiri itu, yang jelas-jelas bukan aku yang memotretnya. Freezer, tertutup, tapi basah oleh darah. Aku mengamati foto itu lagi, dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Di sudut kanan bawah, ada pantulan samar di lantai. Bukan bayangan orang, tapi seperti bayangan wajah. Tapi pucat, kabur, seolah memandang dari balik lantai. Aku menahan napas. Pelan-pelan, ingatanku memutar ulang semua yang aneh sejak aku mulai kerja. Perasaan tidak nyaman setiap kali masuk dapur belakang. Suara pintu berderit sendiri saat malam hari. Aroma amis yang bukan dari bahan masakan. Dan yang paling jelas, tatapan pria itu. Bukan sekadar gila, tapi lapar. Dan tiba-tiba aku mengingat sesuatu lagi, yang awalnya kupikir cuma mimpi. Beberapa hari lalu, aku sempat terbangun malam-malam, dan kulihat layar HP-ku menyala sendiri. Seperti ada yang membuka kamera. Saat itu aku pikir aku ketiduran sambil pegang HP. Tapi sekarang aku tahu, ada sesuatu yang berusaha menunjukkan sesuatu padaku. Mungkin, arwah. Mungkin, salah satu dari mereka yang hilang. Mereka tidak sempat bicara, tidak bisa menulis. Tapi mereka bisa mengganggu sistem. Mengirim pesan lewat cara mereka. Foto itu adalah peringatan. Aku menunduk, tubuhku lemas. Ada dua hal yang sekarang memburuku. Dua ancaman yang sama mengerikannya. Satu, manusia gila yang memotong manusia lain untuk dimakan. Dua, arwah gentayangan yang belum tenang, dan mungkin meminta bantuan. Aku meneguk kopi yang sudah dingin. Di luar hujan mulai turun pelan. Suaranya mengetuk genteng seperti detik waktu yang berjalan lambat, menuju sesuatu yang lebih gelap. Dan malam itu aku sadar, aku sendirian, di kota yang asing, diburu oleh dua dunia yang saling bersinggungan,
dan tak ada tempat yang benar-benar aman. Aku masih gemetar saat duduk di kursi plastik warung kopi 24 jam itu, berusaha menenangkan diri. Letaknya jauh dari rumah sialan itu. Tapi rasanya seperti aroma darah dan mayat masih nempel di bajuku. Seketika aku tersentak kaget, di antara rasa lelahku, tiba-tiba suara bisikan terdengar di telingaku. "Tolong kembali, selamatkan aku, jangan biarkan dia lolos." Terus-menerus dan diulang-ulang, sampai aku sedikit berteriak. Orang-orang di sekelilingku memandangiku. Tapi aku tak peduli, aku tahu ini bukan halusinasiku. Akhirnya aku nekat memberanikan diri lapor ke polisi, walaupun belum mengantongi bukti. Bersama 3 orang polisi bersenjata, kami kembali ke lokasi itu. Aku melihat dari kejauhan polisi-polisi itu mengitari rumah itu dan mengepungnya lalu mendobrak pintu itu. Seketika aku kaget, ada seseorang berlari menuju perkebunan belakang rumah. Psikopat itu, dia kabur. Lalu aku berteriak supaya para polisi itu mengejarnya. Tapi kelihatannya suaraku tidak cukup keras. Jadi aku berlari menuju rumah sialan itu untuk memberitahu polisi, dan setelah kuceritakan, salah satu dari mereka mencoba mencari. Sedangkan lainnya, tetap di dalam rumah mengumpulkan bukti-bukti. Terlihat di sana ada sebuah freezer yang diletakkan di pojok ruang bawah tanah. Berisi potongan tubuh manusia, lengan kaki, kepala, yang sudah sebagian kulitnya dikelupas. Semua rapi dimasukkan ke plastik transparan. Aku syok dan hampir muntah melihat itu semua. Di antara potongan itu, ada HP korban yang berisi rekaman kejadian saat dia dikejar, dan disimpan polisi di satu plastik untuk barang bukti. Di lantai atas belakang rumah, tempat aku melihat dia memotong daging tadi, masih berserakan potongan tubuh yang belum selesai dipotong. Malam itu aku menceritakan semua di kantor polisi. Psikopat itu berhasil lari dan jadi buronan. Aku cukup takut untuk pulang ke kontrakan, jadi aku meminta tidur di kantor polisi malam itu. Malam itu juga, restoran tempatku bekerja digerebek. Polisi menahan Pak Ronald, pemilik restoran. Dan belakangan diketahui bahwa kerabatnya itu memang kanibal, bukan seperti yang dipikirkan polisi pada awalnya. Polisi mengira itu praktik jual beli organ tubuh, tapi ternyata tidak. Restoran itu ditutup, disegel, berita menyebar cepat. Media menyebutnya restoran horor, restoran daging manusia, padahal kenyataannya bukan seperti itu. Mereka masak makanan normal di restoran. Seminggu kemudian, aku ada di rumahku di kampung. Rumah kecil, tenang, tanpa suara motor malam-malam atau order aplikasi. Mama sering menanyakan kenapa aku pulang mendadak. Aku hanya bilang, capek kerja, Ma. Sebenarnya bukan cuma capek. Aku trauma. Beberapa bulan setelah aku pulang kampung, aku menerima satu paket makanan tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada daging mentah dan foto freezer yang sama, tapi dari sudut yang berbeda.